Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber yang menanyakan seperti ini. Apa-apa saja yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pemupukan pada tanaman kakao supaya pupuk yang kita berikan itu betul-betul diserap secara efektif oleh tanaman kakao. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman, dan saya akan jawab sesuai dengan yang saya ketahui atau sesuai dengan pengalaman saya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pemupukan ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus menentukan dulu tanaman kakao yang kita mau pupuk ini di fase pertumbuhan atau di fase yang artinya sudah produktif lah seperti itu. Nah, kalau misalkan tanaman kakao kita itu umur 1 sampai 3 tahun, berarti ya yang kita butuhkan itu dalam hal pupuk kan berarti untuk pertumbuhan. Berarti kita harus menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham ya istilahnya nitrogen, kalium, dan fosfat. Artinya unsur hara yang betul-betul dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau masih fase pertumbuhan berarti butuh nitrogen yang tinggi. Mau merek apapun pupuknya itu tidak jadi masalah, yang jelas kandungannya. Nah, kemudian kalau misalkan kayak tanaman kakao kita itu sudah berbuah, ya berarti kita membutuhkan unsur fosfat ataupun kalium yang cukup tinggi ya untuk pembuahan. Biasanya ada juga petani kakao yang menggunakan pupuk yang berimbang, misalkan NPK 16-16. Itu juga bagus ya teman-teman. Nah, lebih bagusnya lagi kalau memang kita fokus di pembuahan ya kandungan pupuk yang mengandung P dan K yang cukup tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu waktu pemupukan. Nah, jadi waktu pemupukan yang paling bagus itu teman-teman itu di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan. Kenapa demikian? Karena untuk uh, tanaman menyerap pupuk yang kita berikan itu butuh air ya teman-teman, terutama pupuk yang banyak beredar di daerah-daerah kita, pupuk yang bersubsidi, misalkan kayak pupuk urea, pupuk ZA dan lain-lain. Nah, itu kan semua sebenarnya apa ya kayak kayak mudah mudah sekali untuk menguap ya, mudah menguap. Makanya saya sarankan teman-teman ketika melakukan pemupukan apalagi menggunakan urea ataupun ya ZA ya harus tanahnya dalam keadaan basah atau memang di musim penghujan supaya betul-betul bisa diserap oleh tanaman kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu pengaplikasian pupuk teman-teman, cara pengaplikasiannya. Nah, sebenarnya yang banyak kita temukan di petani-petani kakao itu biasanya dia langsung ditabur saja. Nah, ditabur ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu adalah kebiasaan yang memang apa ya sudah mengakar di petani-petani kita karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak yang tidak mau ribet lagi bilang mau mau gali lubang atau apalah kan begitu. Nah, kalau memang teman-teman petani kakao tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan pemupukan dengan cara dibenam ya teman-teman, uh, atau kayak membuat lubang baru ditutup lagi pupuknya, ya silakan ditabur saja yang jelasnya teman-teman. Yang jelasnya tanahnya itu betul-betul lembab atau basah ya supaya pupuknya tidak menguap tapi bisa langsung diserap oleh tanaman. Karena kalau tidak ada air ya teman-teman, tidak lembab, tidak basah tanahnya, ya kita khawatirkan pupuknya itu menguap dan ya akhirnya tidak diserap maksimal oleh tanaman kakao kita. Nah, nah sesuai dengan SOP-nya teman-teman harusnya dibenam ya teman-teman. Artinya kita buat luban ya teman-teman, 3 sampai 5 luban dalam satu pohon tanaman kakao. Kemudian kita kasih turun pupuknya baru kita tutup kembali dengan tanah. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita melakukan pemupukan, usahakan kalian melakukan pemangkasan terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya lakukan ini sebelum saya pupuk tanaman kakaonya untuk fase pembuahan, ya saya pangkas terlebih dahulu. Tujuannya supaya pupuk yang kita berikan itu betul-betul diserap dengan maksimal oleh tanaman kakao
Sehingga nanti hasilnya juga lebih maksimal teman-teman. Jadi jangan dibalik, jangan dipupuk dulu baru kita pangkas. Nah, karena kalau misalkan kayak kita pupuk dulu baru kita pangkas, berarti sama saja kita membuang pupuk. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan kalau misalkan kayak kita pupuk dulu berarti tanaman sudah terlanjur menyerap pupuk yang kita berikan. Jadi baik cabang yang produktif, cabang yang tidak produktif itu kan sudah menyerap pupuk yang kita berikan. Nah, nanti ketika kita memangkas berarti kita akan membuang lagi cabang yang tidak produktif. Nah, berarti sama saja kita membuang pupuk. Nah, makanya teman-teman, alangkah bagusnya dipangkas dulu tanaman kakaonya sebelum dilakukan pemupukan. Nah, terakhir teman-teman, sebelum kalian pupuk tanaman kakaonya, usahakan dicek dulu pH tanahnya. Kalau misalkan nanti pH-nya rendah, ya bisa diberikan cover dolomit. Untuk tanaman kakao sendiri, pH yang bagus itu di angka 5,6 ke atas. Nah, oke teman-teman, seperti itu videonya. Saya mau lanjut memangkas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.